Oke, sekarang gue akan ngebahas gagalnya timnas Indonesia untuk lolos dari babak grup di Piala AFF dan mungkin eh, hubungannya dengan FIFA ASEAN Cup. Apakah Indonesia di turnamen itu akan berbicara banyak? Dan di sini kalau kita lihat Indonesia itu gagal setelah dibantai oleh Vietnam di pekan terakhir dengan skor 0-3, lalu ditahan imbang oleh Singapura di Jalan Besar Stadium dengan skor 1-1. Itu untuk yang lawan Vietnam. Di sini Indonesia itu menggunakan formasi 5-4 dengan ujung tombak seperti biasa, yaitu Michali Baker dengan Haya ditaruh di sayap kanan ya. Lalu ada Eliano Wenders dan Dimitri Pamungkas di wingback. Lalu untuk pelatih nama Jody Amat dan Rizky Wido. Di sini Indonesia mencatatkan expected goal yaitu senilai 0,68 berbanding Vietnam yaitu 1,15. Di sini untuk rasio imbang yaitu 11-11. Lalu target ada 6 berbanding 3. Lalu kemudian pertandingan selanjutnya menggagalkan Indonesia yaitu saat Indonesia ditandang oleh Singapura dengan skor 5-1. Di sini kalau kita lihat Indonesia menurunkan memodifikasi formasi yang ada di Vietnam dengan di sini memajukan Tom Hay untuk berduet dengan Michael Baker. Lalu kemudian dia juga mengganti Wahyu Prasetyo menggantikan Jody Amat. Lalu di sini kalau kita lihat untuk gol yaitu 0,69 berbanding 1,06. Artinya di sini Singapura lebih efektif ya, karena gol dari Singapura dari seorang Irfan Fandi juga merupakan blunder dari Rizky Wido dan Cahya Supriyadi. Dan kalau kita lihat Indonesia juga memenangi total shot lalu tapi kalah di shot on target. Singapura ini adalah salah satu lawan yang akan kita hadapi di FIFA ASEAN Cup, di mana kita seperti yang sudah dibilang di video sebelumnya, Indonesia akan tergabung bersama India, Malaysia dan juga Singapura, dan kita mungkin bisa analisis satu persatu dari lawan India dulu. India sepertinya dipastikan akan menurunkan kuat cadangan mereka karena skuad utama mereka kemungkinan akan menghadapi Brasil dan menyusul diterimanya proposal India untuk mengirimkan 2 kuat di satu periode FIFA Match. Artinya mungkin India akan menjalani 5 FIFA Match melewati batas yang ditetapkan oleh FIFA, di mana seharusnya India itu atau negara itu hanya berpotensi mendapatkan 4 poin di FIFA Match, 4 poin penuh. Di sini berarti India akan menghadapkan 5-5 laga yang dijadi India masuk di kalender FIFA ya. Artinya di sini kalau kita lihat India mungkin akan menurunkan pelapis mereka, mungkin bukan U23 tapi mungkin seperti yang gue bilang sebelumnya, gue juga tahu apakah ada perbedaan kualitas antara tim India yang utama atau tim India yang pelapis. Kalau Indonesia kan jelas tim utamanya itu yang di luar negeri, sedangkan
tim pelapisnya. Kemudian di AFF ini ada dari Liga 1. Lalu kemudian untuk laga kedua menghadapi Malaysia, tapi kita skip dulu untuk Malaysia, lalu kita bahas dulu kemungkinan untuk Singapura. Yang gue bilang di sini sepertinya Indonesia berpeluang, sebenarnya Indonesia berpeluang, terlepas gue dari Irfan Fandi itu blunder miskomunikasi dari kiper ya Supriyadi dan juga back dari Indonesia yaitu Rizky Ridho, dan miskom semacam ini mungkin tidak akan terjadi kalau kipernya sudah Emil Audero ataupun Patempa gitu. Jadi Singapura gue masih yakin untuk bisa menang, begitupun juga dengan India. Lalu untuk Malaysia ini, Malaysia itu dia berhasil lolos ke semifinal dari AFF, mengumpulkan 9 poin ya, hasil menang menghadapi Myanmar. Lalu mereka juga menang menghadapi Laos, lalu mereka juga berhasil menang menghadapi Filipina dan kalah di Raja Manggala ya dari Taiwan dengan skor 2-0. Dari sini kalau kita lihat untuk kalau menghadapi Myanmar, mereka expected gue yaitu 2 setara dengan golnya yaitu 2-1. Lalu untuk menghadapi Laos, mereka itu mencatatkan nilai gol itu senilai 1,97. Artinya ketika menghadapi Laos ini mereka jauh lebih efektif ya. Lalu ketika kalah menghadapi Taiwan, mereka memiliki nilai expected goal yaitu 0,44, sedangkan Taiwan 2,11, jadi cukup dimaklumi. Lalu ketika menghadapi Filipina di laga terakhir, di laga hidup dan mati Malaysia lolos ke semifinal Piala AFF, di sini Malaysia bermain sangat-sangat efektif dengan expected goal 0,74, dan di sini juga mengurung Filipina ya, sehingga Filipina hanya melepaskan 3 total shot, lalu juga hanya mencatatkan nilai expected goal yaitu 0,08. Jadi dan ini squad yang di Malaysia ini belum membawa squad dari Johor Darul Taksim gitu. Ini mungkin laga menghadapi Malaysia ini mungkin adalah sinyal bahaya untuk timnas Indonesia, dan ini menurut gue juga gagal karena di sini banyak bilang dia tidak punya taktik, tapi menurut gue ini bukan karena dia tuh tidak punya taktik lain seperti plan B atau plan C. Ini murni karena kesalahan primordial dia ya, hanya memanggil Tong Hei sebagai gelandang, sebagai pemain kreatif. Di sini sebenarnya dia juga manggil Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner, tapi sepertinya John Hetman tidak memperhitungkan gitu. Mereka sekarang sedang abroad, dan klub abroad itu tidak seperti klub di Liga 1 yang gampang ditobi oleh PSSI. Harusnya kalau memang John Hetman masih ngotot memanggil 2 pemain itu, harusnya kalau menurut gue harusnya Ryan Hanan ya yang tidak dipanggil, diganti oleh Ricky Kambuaya, karena Ricky Kambuaya juga sama kreatifnya dengan Pemain. Tapi mungkin saja John Hampton ini awalnya berasumsi jika Marcelino Ferdinand ini diizinkan oleh klubnya yaitu AS Pensin,
Jadi John Herdman itu berasumsi awalnya kalau dia akan memiliki dua pemain, Marcelino dan juga Tom Hay. Tapi nyatanya Marcelino kan nggak dipanggil. Ini mungkin saja John Herdman berasumsi Marcelino Ferdinand akan bisa dipanggil karena dia mendapatkan menit bermain yang sangat sedikit ya. Di sini total hanya ada 18 tambah 8 berarti ada 26 menit, berarti hanya sekitar 70-80 menit yang dia habiskan di klubnya di Slovakia yaitu Trenčín. Jadi John mungkin beranggapan kalau Trenčín akan mau melepas Marcelino ke timnas Indonesia, tapi Trenčín itu kan bukan klub lokal gitu. Dia menahan Marcelino juga punya dasar hukum dari FIFA gitu, karena AFF ini bukan sebuah turnamen yang diinisiasi oleh FIFA, dan ini juga menimbulkan pertanyaan dimana di dua laga sebelum FIFA Matchday Indonesia berhasil menangi dua laga sebelumnya, yaitu menang 3-0 Oman dan 1-0 atas Mozambik. Kenapa ini menimbulkan pertanyaan? Karena ini semakin memperkuat dugaan apakah John Herdman hanya bisa memakai pemain-pemain diaspora, apakah taktik John Herdman yang jelek, ataupun kualitas dari pemain-pemain di liga lokal yang jelek gitu. Dan juga sebenarnya Indonesia membawa pemain-pemain yang awalnya bermain di luar negeri gitu, kayak Tom Hay. Tapi Tom Hay itu diskusi banyak, jadi mungkin kita akan skip tembak daun bangun lepas golnya dia ke gawang Singapura. Lalu kita lihat juga untuk Michalin Baker ini masih pemain muda dan dia levelnya universitas gitu. Jadi kita mungkin skip untuk main Tom Hay dan juga Michalin Baker. Kita fokuskan kritik kepada Urat Bangun. Lalu untuk Eliano Windows, Shane Patinama, apakah dengan bermain di liga lokal membuat kualitas mereka menurun gitu? Karena kita seperti yang kita tahu, Eliano Windows itu diamankan dari Suri dan Tom Hay juga dari Almer ya. Lalu untuk Urat Bangun dari Dender dan juga nama itu dari Buriram kalau salah. Jadi ya kualitas mereka menurun ataupun emang kualitas mereka mentoknya di situ gitu. Dan gue beranggapan kalau itu bukan potensial terbaik mereka. Dan kita lihat juga untuk General Fan, lalu untuk ya pokoknya banyak lah, seperti Gina juga kualitasnya agak menurun ketika bermain di Liga Indonesia. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.